Berikut ini komentar heboh netizen Thailand dan Vietnam usai Indonesia siap akuisisi 16 unit jet tempur KF-21 Boramae. 대한민국의 독자개발 전투기 KF-21의 늠름한 모습이 공개되고 있습니다. 한국형 전투기 KF-21은 2015년에 개발을 시작하여 2026년까지 10년 만에 양산기를 오늘 이 자리에서 선보입니다. 이는 전방석 조종사 전승현 중령은 KF-21 최초 시험비행 조종사로 시험비행을 172회 수행하였고 현재는 시험비행 대대 대대장직을 수행하고 있습니다. 후방석 조종사 정다정 중령은 여군 최초 KF-21 조종사로 시험비행 40회 경력을 보유하고 있습니다. KF-21을 타고 당당하게 등장한 조종사들을 격려하고 계십니다. Indonesia terlibat dengan setiap perusahaan. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan kekayaan mereka. Terus berjuang, Indonesia, rebut Kalimantan. Kekuatan udara Indonesia jelas lebih unggul daripada Malaysia. Thailand juga seharusnya menjadi tuan rumah KF-21. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia dan Singapura termasuk yang paling mandiri dalam industri pertahanan, khususnya di banyak kategori produk. Thailand seharusnya belajar dari contoh mereka dan lebih sering mendukung produksi barang-barang buatan dalam negeri. Selamat kepada Indonesia, ini menunjukkan perkembangan yang kuat dari angkatan udara mereka. Thailand yang mendapatkan yang satu ini adalah desain yang benar-benar tak terlihat. Apakah itu benar-benar berfungsi atau tidak? Itu tidak penting, yang penting adalah terlihat bagus. Indonesia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Selamat kepada Korea Selatan. Saya berharap negara ini menjadi salah satu pengekspor senjata terkemuka di Asia, dan negara-negara Asia akan membelinya untuk penggunaan mereka sendiri. Akan sangat baik bagi Thailand untuk memiliki satu skuadron pesawat ini. Lokasinya yang dekat dengan kota akan memudahkan transportasi dan perawatan. Saya mendukung Angkatan Udara Kerajaan Thailand, RTAF, dalam pengadaannya. Satu skuadron yang terdiri dari 16-18 pesawat akan ideal. Namun, masa depan masih belum pasti, karena Thailand saat ini memiliki pesawat latih tempur canggih T-50 yang masih beroperasi. Dalam waktu dekat, Thailand bahkan mungkin akan mengakuisisi KF-21. Saat ini, pemerintahan Anutin mendukung akuisisi senjata oleh Thailand. Kita dapat berharap untuk melihat KF-21 beroperasi di Thailand. Tetapi apakah itu akan terjadi lebih cepat atau lebih lambat? Kabinet saat ini kemungkinan akan memberikan jawabannya. Anwar merasa kedinginan. Kita telah bersama melewati suka dan duka selama bertahun-tahun. Produk-produk Indonesia apa saja yang diproduksi dan dijual di pasaran? F-15 tetapi dengan 2 kokpit plus teknologi siluman eksterior yang dikembangkan di dalam negeri. Korea Selatan terkenal buruk reputasinya. Negara ini sangat kecil, namun sangat hebat dalam segala hal. Jadi bahkan Seoul yang pengecut pun bisa membangun pesawat terbang? Wah, Korea sekarang benar-benar luar biasa ya. Korea Utara harus waspada sekarang. Jika orang itu bergabung dengan Angkatan Udara Korea Selatan, dia adalah aset yang sangat berharga. Apa masalahnya? Kita sedang membangun stadion dan teater terbesar di dunia, kalian para bajingan sebaiknya waspada. Segera bawa ke klinik gigi untuk menguji semua fiturnya.
tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi Korea Selatan sangat maju. Pesawat itu tampak seperti F-22, tetapi tampaknya lebih rapuh. Di Asia Tenggara ada sebuah kelompok pecinta monyet di Indonesia yang ingin membelinya, tetapi dengan syarat Korea Selatan meminjamkan mereka uang. Korea Utara hanya memiliki senjata nuklir, tetapi dalam hal senjata konvensional, mereka bahkan mungkin lebih rendah. Memang benar bahwa bergaul dengan seseorang yang kaya dan sukses memungkinkan Anda untuk belajar bagaimana menjadi kaya sendiri. Rezim Seoul selalu dalam keadaan perang, namun tetap kaya dan mampu memproduksi peralatan militernya sendiri. Vietnam sosialis sama sekali tidak memiliki apapun selain kebanggaan. Pesawat ini merupakan saingan Je-35 dan penerus MiG-35 yang bernasib buruk. Yang paling saya kagumi adalah para buruh yang bekerja di Korea dan Jepang masih tetap mengkritik kedua negara tersebut. Tunggu, bukankah model ini merupakan kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan? Kapan Vietnam akan mampu memproduksi pesawat seperti ini? Vietnam masih memiliki F-50, tetapi belum ada yang berkolaborasi untuk membelinya. Jadi, Angkatan Udara Indonesia adalah yang terkuat di Asia Tenggara. Saya mendengar bahwa Vietnam membeli artileri KA-9 dari Korea Selatan, tetapi saya belum melihat informasi apapun tentang penyerahan atau hal semacam itu sampai sekarang. Indonesia dan Korea Selatan kembali kuat. Indonesia belum melunasi utangnya, jadi bagaimana mereka bisa menyentuhnya? Jika Indonesia mencoba ikut campur sekarang, Korea Selatan mungkin akan memotong tangan mereka. Korea Selatan mengakhiri kontrak dengan mereka karena dituduh mencuri teknologi, sehingga mereka beralih membeli Rafale dari Prancis dengan harga yang sangat mahal. Mereka tidak menyumbangkan uang sepeser pun dan malah mencoba mencuri teknologi. Jadi orang Korea menyuruh mereka pergi. Mereka hanya bekerja sama secara finansial, bukan secara teknologi, dan kemudian menolak untuk mentransfer uang ke pihak Korea. Jadi mereka pergi. Mereka bukan perusahaan yang hebat. Mereka menandatangani perjanjian untuk membeli pesawat dari banyak negara, tetapi kemudian mengingkari semuanya. Indonesia hanya pandai berbicara besar. Itu sungguh nasib buruk bagi Korea Selatan. Awalnya, Korea Selatan dan Indonesia berkolaborasi dalam proyek KAF-21, tetapi ketika tenggat waktu tiba, Indonesia membuat banyak janji, dan kemudian akhirnya menarik diri, meninggalkan Korea Selatan untuk menanggung beban itu sendirian. Dia menyumbangkan uang untuk membeli cat agar bisa melukis bendera Indonesia di atasnya. Indonesia sudah lama dikeluarkan dari proyek tersebut oleh Korea Selatan. Mereka berinvestasi tetapi malah berhutang, menyumbang 1,2 miliar dolar, tetapi hanya membayar 300 juta dolar. Lebih parahnya lagi, mereka diam-diam mencuri teknologi dan tertangkap oleh Korea Selatan tepat di bandara. Jika Indonesia saja tidak mampu memproduksinya, lalu kapan Vietnam bisa memproduksinya?